Baik, kita mulai ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan yang ketiga atau materi yang kedua tentang esensi dasar dari ERP, Enterprise Resource Planning. Kata-kata planning itu bisa diartikan dengan perencanaan, bisa juga diartikan dengan pengelolaan ya. Karena pada saat dia sudah jalan dalam sebuah sistem, pengelolaan itu sekaligus nanti jadi perencanaan berikutnya. Selalu begitu ya. Nah, kita lihat esensi dasarnya dari ERP itu apa. Nah, yang kita bahas hari ini sebelum dan setelah ERP. Jadi antara sebelum menggunakan ERP itu seperti apa, nanti kalau pakai ERP bagaimana. Ya. Terus modul-modul apa? Kemarin sudah ada disinggung sedikit. Lalu infrastruktur, perbedaan antara ERP dan ES. Apa itu ES? Jangan dibaca S saja. Ya. Kemudian positif negatifnya atau keuntungan dan kendala dari penggunaan ERP. Ya. Nah, sebelum menggunakan ERP, keadaannya tuh seperti ini. Ya, misalnya ya, bagian akunting, ya, keuangan lah ya. Nah, itu dia punya data sendiri. Jadi per unit kayak gitu atau per kegiatan. Jadi punya data masing-masing. Kemudian yang di bagian penjualan juga sama, dia punya data sendiri, data penjualan. Tadi keuangan atau akuntansinya dia punya data sendiri. Terus ke bagian ini sales departemennya, bagian penjualannya ini nanti menyampaikan laporan ke bagian accounting. Seperti itu ya. Yang lain juga sama. Dari customer ini order, memesan, ini ke bagian sama, semuanya itu ke punya penyimpanan sendiri-sendiri lah tiap unit ya. Dan prosesnya bisa secara manual. Misalnya apa? Yang dikatakan manual yang kita maksud di sini itu bisa juga menggunakan teknologi sudah tapi manual. Ya, kalau manual yang seaslinya kertas laporan, bukti laporan yang dijilid itu kasihkan sana, kasihkan sana, kasihkan. Nanti diperiksa secara manual juga. Kalau mau meneliti nanti kita perlunya apa, yang kurang dan sebagainya, manual juga caranya. Ya. Nah, itu cara manual yang kelihatan secara fisik. Ada juga cara manual tapi sudah menggunakan IT. Misalnya apa? Laporannya dikirim lewat email, lewat WA, sama masih manual juga. Walaupun sudah pakai teknologi, sudah digital bentuknya tapi manual masih. Ya, jadi pada saat nanti ya, terutama bikin TA, karena mata kuliah ini sebetulnya semuanya kurikulum kita tuh namanya OB. Ada disampaikan dulu ya. Ya, outcome. Jadi ada berbasis luaran. Harusnya setelah belajar ini atau belajar mata kuliah apapun ada luaran yang dicapai. Kalau program misalnya harus ada luarannya bikin program gitu. Nah, kalau ERP ini setidaknya nanti luarannya bisa setidaknya sampai ke mendesain, menganalisis bagaimana membentuk sebuah perencanaan perusahaan. Harusnya sekali lagi harusnya. Nggak tahu nanti pelaksananya ya kan. Jadi masuk di TA ya. Jangan alasannya itu misalnya kenapa kok bikin sistem ini misalnya gitu. Alasannya karena di sana masih manual. Nah, itu nggak bisa dijadikan masalah penelitian kalau kayak gitu. Kenapa? Karena bisa jadi yang manual itu lebih efektif dan efisien daripada nanti menggunakan aplikasi. Nah, saya kasih contoh aja. Ya. Ini perusahaan skalanya kecil, bukan perusahaan di toko. Nah, cuma dia di dalamnya itu ada unsur ERP-nya. Ada unsur ERP itu kenapa? Karena ada customer, ada suppliernya. Toko itu kan gitu ya. Ada yang beli, ada pemasok barang. Nah, dia ngolah di situ. Ada dulu toko di seberang di Jalan Raja Wali itu seberang masjid. Itu nggak pakai sistem. Nggak pakai sistem itu dia jualannya gampang, enak. Saya nggak tahu juga gimana caranya dia menghafal harga itu ya. Nggak pakai label lagi. Ya, orang tuh tinggal kasih aja ke mejanya dia ke kasir. Ada ibu-ibu
bawa anaknya belanja juga di situ. Anaknya nih ngambil minuman apa? Gelasan itu. Apa jelly gitulah. Nah, diambil, ibunya sudah bayar gitu kan, dikasih tahu sama ibunya nih. Itu tambah satu tuh. Anak saya ambil satu gelas itu. Kata yang jual nggak usah aja. Biar aja dikasih aja. Kalau kita pakai sistem ERP, by system ya, itu rugi. Nggak bisa dia kayak gitu. Kalau ada 10 anak datang situ, dia kasih semua, 10 hilang sudah. Nah, kalau pakai sistem, berarti barang hilang itu. Kayak gitu ya. Nah, kemudian dia pindah tokonya, kemudian ditawari orang menggunakan sistem. Pakai QR code, pakai barcode. Ya seperti di mart yang ada lah. Ya, barang di scan gitu aja dan harganya langsung masuk. Nggak sampai 1 bulan dia stop pakai itu. Padahal 2 tuh, hasilnya 2. Alasannya apa katanya? Pertama lambat, yang kedua susah. Susah apa? Susah fleksibilitasnya yang kayak tadi ya. Dia orangnya memang filantropis lah bahasanya gitu. Orangnya itu suka sedekah memang. Kalau ada acara itu ngasih minum paling enggak itu berapa dus kayak gitu. Nggak hitung-hitung kalau yang kayak gitu-gitu loh. Apalagi cuma segelas gitu kan. Tapi kalau by system, segelas itu tuh ada catatannya semua. Ya, jadi tidak semuanya yang manual itu harus disistemkan, dan sistem itu dengan menggunakan sistem jadi lebih baik, itu enggak. Lihat dulu penggunaannya nanti gimana. Nah, kita bicaranya ERP, enterprise, perusahaan, berarti skalanya cukup besar ini. Ya, boleh jadi kecil aja tokonya misalnya, tapi yang dikelola besar. Nah, itu perlu menggunakan ERP. Apalagi yang resource-nya tadi, sumber dayanya bisa terpisah-pisah tempatnya, misalnya punya cabang dan sebagainya. Ya, di sini toko yang punya cabang apa? Sandies itu 2 ya. Saya nggak tahu pusatnya yang mana tuh, yang di sana apa yang di Cilikriwut ya pusatnya kayaknya. Kayak gitu ya. Nah, dia harus tahu stok barang di toko satunya mana yang kurang, nanti dia supply, kan harus kayak gitu. Itu supply-nya dari toko master, toko utama ya. Kalau barang memang habis sama sekali, nah ini ada supplier lagi yang dari luar yang mendatangkan barang. Sama dengan mart yang ada, sering lihat ya, mobil box itu datang gitu kan, nurunin satu box berapa gitu kan. Isinya macam-macam, sudah ada catatannya semua itu. Nah, itu masuk ke bagian supplier, masuk ke bagian gudang, inventory barang. Nah, setelah di entry-kan di situ, otomatis datanya langsung masuk ke data kasir juga. Jadi barang itu sudah tersedia di situ ketika mau dibeli. Nah, tapi kadang-kadang lucu juga ya. Saya lagi jalan sama istri ke salah satu mart itu, ambil salah satu produk, bawa ke kasir, tiba-tiba nggak bisa di-scan. Katanya ini nggak dijual. Lah, kenapa dipajang gitu kan? Nah, alasannya katanya mau dikembalikan. Nah, saya nggak tahu itu sebabnya. Mungkin penarikan barang kali ya dari suppliernya bagaimana, nggak tahu. Tapi yang jelas di dalam sistemnya kasir itu sudah tidak ada. Barangnya secara fisik ada. Nah, bisa seperti itu. Jadi kalau sebelum ERP itu terpisah-pisah. Nah, sekali lagi tadi manualnya manual di secara fisik. Laporan-laporan, file-file dan seterusnya. Proses-proses, data transaksi, nota, kwitansi dan sebagainya itu secara manual. Ada bukti kertasnya, bukti fisik. Bisa juga dalam bentuk digital, tapi belum terintegrasi. Nah, itu masih manual kita katakan. Begitu ya. Ini capek nih kalau ngurusi kayak gini nih. Mau mencocokkan antara accounting dengan purchasing, dengan customer, dengan data warehouse-nya itu susah. Ya. Karena apa? Karena tidak terintegrasi, tidak langsung. Begitu ya. Nah, kemudian kalau dia menggunakan ERP, maka semuanya tersimpan dalam sebuah database saja. Nah, ini lebih mudah. Lebih mudah ya. Bagian vendor nanti bisa masuk ke warehouse-nya atau ke gudang, kita sebut kayak gitu ya, karena nanti akan mensuplai barang dan seterusnya.
Kemudian ketika barang itu masuk ke database-nya otomatis. Database-nya satu aja. Akunting bisa lihat ini barang yang masuk tuh nilai uangnya sekian, bisa langsung lihat ya. Kemudian dari bagian departemen penjualan udah tahu barang yang siap untuk dijual itu berapa, totalnya, stoknya, kemudian harganya berapa. Jadi harga beli dengan harga jual itu beda. Jangan sama ya. Kalau sama itu nggak berdagang namanya ya. Harus mempertimbangkan apa? Banyak itu. Kalau kita bicaranya tentang pemasaran, banyak itu. Menentukan harga jual saja itu ada variabelnya. Misalnya tergantung tokonya, tergantung perusahaannya. Kalau perusahaan-perusahaan besar, apalagi yang beriklan, ya itu yang nanggung iklannya dihitung siapa. Nah, kita aja yang nggak tahu ya. Yang nanggung iklan di TV itu produk itu kita konsumen. Mereka sudah menghitung harga jual ini sudah termasuk biaya iklan. Jadi pada saat kita beli, itu kita bayarin iklan sekaligus. Nah, kasih keuntungan mereka, kita bayarin iklannya. Yang nonton kita juga sih iklannya. Seperti itu. Ya. Jadi semuanya nanti datanya bisa diakses secara interaktif, bolak-balik. Dia bisa masukkan data, dia juga bisa baca data. Dan itu masing-masing saling terkait ya. Bagian penjualan, ini bagian penjualan ya masuk ke database, dia memasukkan. Nanti ada feedback dari sistem itu buat dia, semuanya itu ya. Akunting dan sebagainya, HRD, di sini nggak disebut HRD-nya ya. Ya, semuanya seperti itu. Ada. Dan ketika ada barang masuk, ya otomatis keuangan juga tahu, harusnya ada minus berapa uangnya karena kan buat bayar. Ya. Kemudian di bagian penjualan, dia sudah tahu ada barang yang nambah. Nah, begitu juga ketika ada penjualan, di bagian sini ada transaksi ya dari customer, otomatis stoknya berkurang. Gudang juga tahu kalau itu berkurang. Nah, keuangan juga tahu barangnya berkurang, harusnya duitnya masuk. Nah, by sistem seperti itu menggunakan ERP ya, di perusahaan. Tapi apakah ERP ini berlaku hanya perusahaan dagang aja? Pertanyaannya gitu. Apakah di perusahaan jual beli aja yang berlaku ERP? Sehingga di situ disebutkan ada purchasing kan, ada sales department, ada warehouse, ada accounting. Perusahaan lain yang tidak bergerak di bidang penjualan bisa nggak pakai ERP? Diterapkan ERP bisa nggak? Bisa? ERP? Kampus kita ini misalnya, diterapkan model ERP bisa nggak? Jawab yang keras. Kalau diterapkan ERP bisa nggak? Jawabannya Enterprise Resource Planning. Enterprise-nya itu kembali ke pertemuan sebelumnya. Enterprise itu bisa diartikan sebagai perusahaan, bisa sebagai organisasi. Jadi kalau kita merujuk ke situ, pengertian dari E-nya itu, enterprise itu, maka di kampus bisa. Bisanya bagaimana? Bisanya ada bagian pendaftaran, ada kelulusan. Ya. Kalau ada yang daftar, masuk, mahasiswa bertambah. Kalau lulus, mahasiswa berkurang. Tapi kita jangan ngomong itu sebagai sebuah benda yang diperjualbelikan ya, bukan. Ya, konsepnya itu yang dipakai, ERP-nya. Ya, konsep ya atau kerangkanya. Database-nya satu aja semua dalam satu buah database gitu.
Ya, data prodi ada di situ, data mata kuliah ada di situ, semua mahasiswa, dosen dan sebagainya ada di situ, penggajian ada di situ. Ya, artinya di kampus bisa diterapkan ERP. Dan sistem smart itu kalau nama smartnya saya yang ngasih nama. Kalau aslinya tuh e-kampus dari yang bikin vendornya. Yang bikin aplikasi itu ngasih namanya e-kampus. E-nya itu enterprise. Enterprise kampus. Saya ngubah, waktu saya kepala lab saya ubah namanya jadi smart. Nah, smart itu tahulah kepanjangannya apa. Taunya smart gitu aja. Lihat di smart, di sebelah namanya SIMAK, Sistem Informasi Akademik. Barangnya sama, tapi mereka beli putus. Kalau kita sistemnya sewa, kita beli putus tapi kita serverkan di tempat mereka gitu. Jadi mereka yang kelola. Kalau di sebelah sana, karena saya mahasiswa sana kemarin, tahu sistemnya sama. Biaratnya adminnya pun tahu saya gitu, cuman saya nggak bisa login aja, masuk ke dalamnya nggak bisa. Namanya SIMAK kalau di sana. Tapi saya akui di sana lebih bagus dari sisi pengelolaan mutu. Kalau di kita tahu smart itu ngutak-ngatik supaya kepanjangannya tuh pas itu tuh susah. Ya. Smart, apa artinya kalau smart bahasa Inggris? Pintar, cerdas, ya kan? Ini apa ya kira-kira kepanjangannya gitu ya? Supaya ini bisa dipakai sebagai brand kita. Ya ketemu. Ya. Sistem, manajemen, administrasi, dan repositori terintegrasi. Artinya kayak gitu. Administrasi kok nggak ada akademiknya? Ya, kalian nyusun KRS segala macam itu bagian dari administrasi. Gitu ya, maka disebutkan administrasi aja. Termasuk, walaupun penggajiannya nggak dipakai ya, karena rumit banget. Caranya sampai kepada ini dapat gaji berapa tuh rumit banget caranya di sistemnya itu. Nah, belum lagi masalah-masalah yang lain. Seperti kemarin ada kita nggak ngubah apa-apa, admin itu nggak ada ngubah apa-apa, tiba-tiba berubah sendiri. Dilaporkan begitu, kita juga yang disalahin mereka. Ini ada yang ubah nih katanya gitu. Ya mana adminnya aja nggak ada ngutak-ngatik apa-apa. Kasus mata kuliah masuk di semua semester, kemarin ada sempat. Ya, harusnya di semester genap aja tiba-tiba yang ganjil juga masuk di semester genap. Pusing jadinya, ada yang milih mata kuliah padahal mata kuliahnya semester kemarin. Semester ini masih bisa dipilih, kan aneh. Gak ada yang ubah padahal. Ya, saya juga pernah itu membuka salah satu data mahasiswa, buka aja, ngeklik tombol editnya, tapi nggak ngedit apa-apa, habis itu di close aja, cuman lihat aja. Tiba-tiba berubah NIM-nya. NIM-nya waktu itu anak, lupa saya, S1 apa D3 lupa. Ya. Tiba-tiba di depan NIM-nya itu bertambah kalimat nomor underscore skip. Baru NIM-nya. Kalau saya nih ngapain iseng-iseng kayak gitu. Tapi saya yang terdakwanya. Karena akunnya dibacanya di situ, lognya itu akun saya. Akhirnya saya sampaikan sanggahan, nggak ada, saya bilang nggak ada ngubah. Saya hanya buka klik editnya, lagi ngapain saya ngubah itu. NIM mahasiswa tuh dirubah jadi nomor KIP, baru NIM-nya dia ngapain coba. Hari itu juga saya mundur dari admin karena itu sudah yang kesekian kalinya bermasalah dengan vendor. Susah ya kalau kita ini kalau ngerti sistem tabrakan sama orang tuh ngerti sistem juga. Cuma dia nggak mau ngikut dengan cara kita gitu. Kalau di perjanjiannya yang ngikut apa maunya kita, ternyata enggak. Kita justru disuruh ikut dengan prosesnya mereka. Nah, gitu. Termasuk nilai E ya. Nilai E itu dihitung mereka di dalam IPK. Kalau di kita enggak. Kalau nilai E, nama mata kuliahnya tidak muncul, berarti otomatis nggak dihitung juga. Kalau dimunculkan, wah ini sudah berubah dengan kita nih.
beda. Banyak itu masalahnya, terutama sekali adalah masalah tampilan. Interface ini pakai laptop saya aja itu masih banyak yang kepotong pakai desktop itu, apalagi lebih kecil ininya resolusinya. Ya punya mereka kalau sampai 2000 ya wajar lah ya kan. Kalau punya saya maksimal 1280, dia pakai 1900 saja sudah banyak yang merapat gitu. Ya usulan saya nggak diterima, ya blueprint saya dari tahun 2018 sampai 2022 targetnya sistem jadi semua. Jadi bertahap saya bilang dengan pimpinan waktu itu, saya minta 2 orang. Satu yang ahli web, dari mahasiswa aja, alumni. Satu web, satunya Android. Jadi kita mau kembangkan 2 sekaligus. Nggak diterima. Kata yayasannya, udah beli aja. Sudah. 2018 sampai 2022. Asanya saya maunya waktu saya kepala lab itu saya sudah mencanangkan seperti itu, semuanya sudah saya masukkan ke dalam blueprintnya ya, termasuk EDOM. Kita EDOM-nya aja masih pakai Google Form. Evaluasi dosen mahasiswa ya. Sampai sini ada pertanyaan. Nah, bedanya ya. Kalau sebelum menggunakan ERP, bahasa kasarnya lah, database-nya terpisah-pisah. Penyimpanan data itu terpisah-pisah sesuai dengan unitnya masing-masing. Tapi kalau sudah menggunakan ERP, penyimpanannya sudah terpusat. Terpusat ini ya, tidak selalu terpusat satu tempat. Nah, kayak gitu lagi. Ya. Bisa terpusat tapi pecah-pecah tempatnya. Kan sama aja, Pak? Bukan. Ya, sama aja itu iya sama terpisah-pisahnya, tapi dalam pengelolaan datanya jadi satu. Kalau tadi datanya data dirinya sendiri ya, misalnya bagian purchasing ya datanya dia, datanya accounting ya datanya dia sendiri, tidak ada di situ data gudang masuk di situ ya. Ini yang tanda panah, ini send report aja, hanya mengirimkan laporan aja ya, tidak otomatis ya. Ya, begitu juga dengan data vendor, data barang nanti dan seterusnya. Itu tempatnya dia, di situ datanya. Yang lain perlu minta kirim laporannya. Nah, kalau menggunakan ERP jadi satu, semuanya terkumpul jadi satu. Nah, jadi satu ini bisa dipecah, namanya sistem terdistribusi. Ya. Contoh aja data Google. Data Google itu bukan hanya di Amerika sana, di Indonesia juga ada servernya. Ya. Jadi dia akan memberikan data lebih cepat. Ya, pada saat kita ngakses tuh sering terjadi domainnya pindah sendiri. Kita ngetiknya google.com. Begitu di enter, yang respon baliknya dari servernya adalah google.co.id. Nah, berarti dialihkan ke server Indonesia tuh. Karena dia bisa baca ini dari negara mana. Indonesia, ya udahlah ke server Indonesia aja lebih dekat kayak gitu. Itu termasuk dari cikal bakal AI juga. Konsepnya, konsep dasar ERP sama modelnya kayak tadi ya. Di sini ada central database yang walaupun central database tetap bisa dibagi-bagi tadi ya, terdistribusi bisa. Ada bagian kantor depan, kalau dibagi ya, ini dibagi pemrosesnya. Ada kantor depan, ada kantor belakang. Kalau diistilahkan itu ada front office, ada back office. Ya. Di sini pelanggan atau customer itu berhubungannya dengan kantor depan. Maksudnya apa? Yang berhubungan langsung dengan orang luar. Ya. Kemudian ada bagian pelaporan perusahaan. Nih, ke bagian tengah sini posisinya dia. Lalu ada back office ini aplikasi keuangan dalamnya, manufaktur ya, kemudian persediaan. Nah ini sumbernya dari mana? Dari supplier. Ya, yang ke aplikasi manufaktur, persediaan dan sebagainya itu dari supplier masuknya. Ya, semuanya disimpan ke dalam satu buah database server. Nah, lalu ada lagi di sini human resource. Ya,
Ini mengelola orang. Kalau di sini ada barang, kalau di sini ada transaksinya yang dikelola. Di sini ada uang yang dikelola. Ya. Sumber daya kemarin masih ingat kalau di organisasi 6M itu apa saja? Ada man, ada money, material, metode, mesin, market. 6 itu sumber daya. Dikelola semua itu. Ya. Jadi dipisahkan nih antara akses kepada pelanggan dengan akses kepada suppliernya. Beda. Ini penyedia barang. Penyedia barang nggak lewat depan, bisa langsung ke back office dia. Ya. Kalau di kantor depan, ya pesanan segala macam itu. Ya. Kalau e-commerce, dia menerapkan ERP nggak? Ya, misalnya yang yang paling banyak digunakan lah, yang warna oranye. Itu pakai konsep ERP nggak? Marketplace. Dia menggunakan konsep ERP apa enggak? Wah, analisis nih. Saya pikirkan lah. Bisa jadi tugas nanti ya. Banyak yang bisa diteliti ya dari e-commerce itu, dari marketplace. Misalnya uangnya, kan pembeli bayar ya. Pesan dulu, barang itu baru dikirim kalau sudah dibayar. Oke. Duitnya dari mana? Ada di rekeningnya si marketplace, ya kan? Uang itu tidak akan pindah. Ingat, yang pindah itu hanya catatan, fisik. Nggak bisa disebut fisik juga karena nggak ada fisiknya ya. Realnya, uang itu tetap ada di rekeningnya marketplace. Barang dikirim, uangnya masih di rekeningnya marketplace. Kita terima, kita konfirmasi terima barang, ya kan? Secara otomatis catatannya itu pindah ke penjual. Catatannya doang. Selama penjual ini belum narik uangnya, belum di withdraw uangnya masih ada di rekeningnya marketplace. Kira-kira dalam sehari itu transaksi penjualan itu pembelian ya. Transaksi pembelian artinya pelanggan, customer itu atau pembeli itu transaksinya kira-kira 1 miliar ada nggak sehari? Se-Indonesia aja ada ya, bahkan lebih. 100.000 gitu kan. Ya, ada yang 50.000. Gabungin semuanya se-Indonesia sehari. Kira-kira 1 miliar itu bisa lebih. Kalau terjadi, misalnya ya, terjadi hari itu adalah hari terakhir atau sehari sebelum berakhirnya bulan. Misalnya bulan September ini kan sampai 30 ya. Tanggal 29 misalnya transaksi itu terjadi. Barangnya kan ada yang sampai besoknya, ada yang sampai hari ini juga. Kalau misalnya pakai gosen yang deket-deket aja kan, atau diambil sendiri kan langsung. Tapi kan nggak besar nilainya. Kebanyakannya kan keluar semua. Itu perlu waktu 1-2 hari, 1-3 hari. Bahkan ada yang seminggu. Anggaplah misalnya 3 hari rata-ratanya. Nilainya 1 miliar. Tanggal 29 duitnya ada di rekening masih. Tanggal 30 masih ada. Tanggal 1 masih ada. Tanggal 2 baru semuanya serentak konfirmasi terima barang. 1 miliar uangnya ada di rekening e-commerce. Bunganya kira-kira berapa tuh? Yang dapat siapa? Saya nggak tahu itu pengelolaan aturannya gimana tuh bunganya itu. Nah, kita asumsikan, atau kalau dia tidak bunga, misalnya pakai bank syariah misalnya, bagi hasil dapat berapa dia? Kalau dia pakai prinsip rekeningnya itu mudharabah, pasti ada bagi hasil. Tapi kalau dia wadiah, nggak ada bagi hasil. Ya, itu 0 aja. Uangnya tetap. Nah, itu bisa jadi analisis.
ke siapa nih? Keuntungannya ke siapa? Berarti mereka nggak pernah rugi e-commerce-nya. Setidaknya kalau bunganya 2%, 2% dari 1 miliar berapa? 2% berapa? Dari 1 miliar. Lamanya ngitung. 2/100 dikali 1 miliar. 1 miliar itu dikali 2, dikurangi nolnya 2. Berapa? Segitu dapat lumayan. Itu kalau 1 miliar gitu loh. Sedangkan duit ini nggak semuanya ditarik gitu loh. Itu kita ngomong transaksinya aja, belum uang mengendap yang memang dari punyanya penjual yang belum ditarik. Jadi pembahasan itu kalau di kami di sebelah. Ini siapa nih yang berhak ininya nih? Nah, terus yang kedua pertanyaan, dari mana program pre-ongkir itu? Saya belum dapat, belum pernah nyari juga sih. Cuman saya menggunakan pre-ongkir. Itu pre-nya itu pre dari siapa? Apakah pre-nya itu pre dari ekspedisi, dari kurir ya? Apakah dari perusahaan marketplace-nya atau justru dari penjual? Terus kita kaitkan dengan ERP, apakah e-commerce itu menerapkan ERP? Menerapkan nggak? Pakai ERP apa enggak dia? Pakai. Ada pembeli, ada penjual. Ya. Yang jadi masalah, yang jadi pertanyaan tuh, marketplace-nya nggak beli barang. Namanya marketplace. Market pasar, place tempat. Pasar aja bahasa kita. Pasar tuh tempat jual beli. Pedagang datang ke situ, pembeli datang ke situ. Mirip. Ya seperti itulah konsepnya. Hanya bedanya proses pembayarannya saja lewat mereka. Nah, mereka punya barang nggak marketplace-nya? Nggak ada pada keadaan tertentu ya. Tapi mereka punya, ternyata mereka juga bikin. Misalnya kayak Tokopedia, itu mereka punya toko, buka lapak, buka mall namanya, punya mereka sendiri, ada di situ. Shopee kalau nggak salah ada juga, punya sendiri. Ya, kalau Shopee Mall namanya berarti barang punya mereka. Nah, kalau seperti itu kasusnya, itu berarti mereka menerapkan ERP, karena dipasoknya ke merekanya, ke Shopee Mall-nya. Terus mereka juga jual di sistem yang ada itu. Tapi kalau kayak pedagang-pedagang biasa, kayak kalian misalnya memasarkan kawannya, misalnya salah. Misalnya memasarkan produk apa, nah yang kayak gitu tidak termasuk dalam ERP. Tapi kalau enterprise system, iya mungkin. Nah kayak gitu ya sistemnya. Nanti kita lihat. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada ya? Lanjut aja ya. Oke, modul kemarin kita sudah lihat beberapa macam seperti ini ya. Modulnya di ERP itu macam-macam, banyak sekali dan beda-beda. Ya. Tapi yang pasti modul standarnya itu secara umum ya, secara umum ada 4. Secara umum ada 4 dan bisa jadi itu pecah gitu ya. Nggak mesti sama di sini. Jadi ada bagian yang dipisahkan itu mungkin saja. Ada bagian finansial, ada bagian operation and logistik, ada human resource, ada sales and marketing. Ya. Dalamnya apa aja? Finansial 1. Nah, seperti ini. Banyak sekali dalamnya yang diatur, ya. Sampai akuntansi aset ada, ya. Kemudian bisa manajemen cash flow-nya dan juga peramalan, forecasting. Kemarin kita sudah sebutkan, ya. Kemudian ada executive information system. Ini adalah sistem informasi khusus untuk level pimpinan. Jadi dia hanya, kalau bahasa kita itu hanya bisa lihat rekap aja.
Tapi dari rekap itu dia bisa nanti menentukan kebijakan. Ya. Di dalam ERP itu sendiri ada DSS-nya, Decision Support System-nya, yang nanti dia akan mengeluarkan sebuah rekomendasi. Jadi semacam dukungan. Nah ini loh, saya kasih opsi berdasarkan data yang ada, ini dimunculkan opsi sebaiknya begini. Tapi yang memutuskan tetap eksekutif level pimpinan, kayak gitu ya. Ada konsolidasi bukan partai ya, keuangan. Ya, kemudian ada jurnal umum kalau belajar akunting. Ya, dan seterusnya. Ada probability analysis di dalamnya. Nah, kemungkinan dapat keuntungan, dapat peluang. Ya, ada profit center dan seterusnya. Ini yang masuk dalam standar modul bagian finansial. Nah, kemudian ada human resource. Ini berkaitan dengan manusianya, orangnya, ya. Termasuk dalamnya penggajian. Nah, ini yang saya bilang tadi, dari 4 standar ini yang bisa dipecah. Harusnya payroll itu, penggajian itu bukan di situ tempatnya ya. Tapi karena dia berkaitan dengan orang, maka dimasukkan kelompok ini gitu. Kemudian ada personal planning. Ini misalnya ngasih pelatihan, menyekolahkan dan seterusnya. Ya, seperti itu. Ada lagi travel expenses. Nah, ini bagian pencatatan perjalanan dinas. Entah nanti misalnya survei dan seterusnya. Dia mau studi banding kemana, misalnya gitu ya. Nah, itu ada analisisnya semua di bagian human resource. Kalau yang paling umum kalau di perusahaan biasanya sebutnya HRD, katanya gitu ya. Kalau di kita SDM. Bagian SDM berarti HRD. Kemudian penjualan dan pemasaran, ya ini order management. Yang pesan itu sudah berapa banyak, nanti kuotanya dari barang itu stoknya cukup atau tidak dan seterusnya. Pricing, ya yang pas itu tuh penghargaan kan gitu ya, maksudnya ya pricing kan. Tapi maksudnya bukan itu ya, maksudnya bagaimana menentukan harga. Ada barang yang dijual nanti lebih murah. Ya. Kalau di mart biasanya tebus murah, ada promo. Ya. Tebus murah itu memang di bawah harga standarnya. Ya. Kok mereka berani kasih kayak gitu? Saya perhatikan tuh, anak kadang-kadang ya, bosan juga kadang ditawarin. Pokoknya di atas 50.000 biasanya. Tawarin, ngomong panjang lebar, saya tuh nggak enak juga dia ngomong panjang, kita tuh nggak kepengen, tapi dia ngomong terus. Maksud saya itu kamu nggak usah ngomong lah, capek kamu, saya nggak beli gitu maksudnya. Tapi dia ngomong terus, ya udah ujung-ujungnya kan, udah itu aja. Gitu. Tapi ada juga yang pas kebetulan kita memang perlu, ya udah. Nah, hanya dalam prakteknya ada dia titip tebus murah. Nah, ceritanya dia juga yang bayar. Nah, saya nggak tahu itu dikemanakan, diapain gitu loh. Sering tuh, kalau saya cuek aja, itu terserah aja. Misalnya belanjanya 50.000 pas gitu ya. Terus ada satu barang yang harganya 5.000 tebus murah. Kalau tidak tebus murah harganya 7.500. Diambil, masuk tuh ke struknya kita 5.000. Tapi kita nggak bayar yang 5.000-nya. Itu gimana tuh? Usah jadi analisis ya. Boleh jadi analisis tuh. Ini di bagian enterprise nih. Karena TA enterprise itu tidak harus bikin aplikasi. Sedangkan kalau database programming disarankan bikin aplikasi. Itu di pembahasan judul kayak gitu. Ya, jadi sampai ke analisis saja bisa. Kemarin judul kami bahas rame juga tuh. Judulnya analisis pieces saja. Terhadap ini tuh topiknya apa. Itu oleh dosen, ada dosen yang apa itu terlalu kecil katanya gitu. Ya, saya bilang mahasiswa itu mengajukan berdasarkan saran dari saya. Pada saat itu saya ikut bahas judul. Saya sudah melihat, sudah mencari ya bahwa analisis piecesnya saja itu bisa terbit di jurnal terindeks
terakreditasi Sinta. Bisa, artinya ini dipakai luas. Bisa digunakan, artinya bisa jadi topik penelitian. Kenapa di kita yang cuman jadi TA aja harus ribet-ribet banyak-banyak isinya? Yang penting tuh ketemu masalahnya apa, masalah penelitiannya apa, udah mau diselesaikan. Yang kita mau selesaikan ini apa? Kita hanya menganalisis masalahnya saja, cukup. Sudah ketemu nih masalahnya, dapat sudah. Bagusnya ditambah dengan sarannya apa, gitu aja. Sampai situ nggak bikin apa-apa, nggak bikin desain, nggak bikin apa, bisa. Buktinya punya orang banyak kayak tulisan yang hanya itu aja bisa diterima di Sinta 3, Sinta 4, Sinta 2, ya sampai Sinta dari bawah ya, Sinta 6 naik, Sinta 1 paling tinggi. Sinta tuh Science of Index. Saya juga bingung tuh singkatannya kenapa ada A belakangnya, padahal Science of Index. Gak ada A-nya di belakang. Dipaksa banget itu oleh pemerintah. Ya, tapi nggak apa-apa. Nah, intinya, kok bisa terbit di situ? Sedangkan tuh bahasanya hanya itu. Ternyata analisis spesies itu bukan sesederhana yang dikira. Ada teorinya. Nah, kebanyakan mahasiswa itu tidak menggunakan teorinya dengan benar. Jadi digabung-gabung, akhirnya jadi kebiasaan. Analisis spesies cuma satu halaman. Ya, akhirnya dosennya yaitu nganggap bagian kecil dari TA selama ini, ya, ditanggapi oleh dosen yang lainnya. Ya karena selama ini mahasiswanya salah, ngikut aja. Nah, padahal tadi bisa aja pakai analisis enterprise, ya. Nah tadi bisa tuh menganalisis enterprise-nya e-commerce misalnya, salah satu e-commerce bisa. Atau kalau enggak di mata kuliah arsitektur itu ada macam-macam metode atau framework arsitektur, bisa misalnya menganalisisnya menggunakan TOGAF, menggunakan 4+1 dan seterusnya, itu bisa pakai Zachman, bisa, boleh aja, karena saya lihat artikel orang banyak yang seperti itu. Jadi kita itu terlalu tinggi aja standarnya, orang biasa-biasa aja, karena yang dilihat itu adalah masalah penelitiannya apa, ini punya kontribusi kepada ilmu pengetahuan atau enggak, ada novelty-nya atau enggak. Novelty itu kebaruan dari yang sudah pernah ada. Makanya dalam penelitian itu selalu ada subbab, isinya adalah penelitian yang relevan. Pasti sudah ada. Kita tuh ngomong apa yang enggak ada, pasti ada sudah orang teliti. Ngomong tentang COVID-19, sudah ada yang meneliti. Sebelumnya, COVID-19 itu belum ada. Orang meneliti COVID-19, pasti ada. Kenapa? COVID itu adalah virus. Nah, virus itu sudah ada yang dibahas. Nah, dan setelah diteliti ternyata dari SARS juga, gitu kan. Nah, sekarang mau keluar lagi kan, yang baru. Analisis beberapa orang, nanti sebentar lagi ada kewajiban menggunakan masker lagi. Ya, ada nyamuk malaria. Itu banyak ya, di Twitter tuh banyak. Dan itu bukan sesuatu yang mengada-ada, memang terbukti nyamuk itu diproduksi memang, bahkan sistemnya itu yang dilepas itu nyamuk jantan, nyamuk malaria, Aedes aegypti, malaria demam berdarah dan sebagainya, itu dilepas nyamuk jantan. Jadi dia kawin nanti dengan nyamuk yang sudah dirubah genetiknya. Nyamuk jantan dilepas, nanti dia kawin dengan nyamuk betina lokal. Kalau yang ini kan internasional gitu ya. Nah, kawin mati kayak gitu. Jadi habis tuh nyamuk konven, sisanya nyamuk ini semua, nyamuk sistem. Nanti akan muncul vaksin yang kata Bill Gates mRNA. Ya, kalau orang tidak mau divaksin dengan itu, nanti akan dikucilkan dari masyarakat karena mereka mau membentuk digital ID. ID-nya disuntik. Jadi kita langsung ketahuan nanti. Kalau saya dulu mikirnya gimana kalau setiap anak baru lahir ditembak aja di sini. Jadi ID-nya langsung ada gitu. Orang tuanya kasih nama siapa nih, ya kan? Tembak aja di sini. Jadi kemana-mana dia tinggal scan aja. Nah, tuh. Ternyata lebih parah dari itu lagi. Ya. Bahkan nanti bahaya tuh, bisa dimasukin ke minuman.
Kalau melihat perbandingannya, virusnya itu ya semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Belum lagi kita bersaing sama robot. Nah, ini siap-siap aja nanti. Nah, pengangguran tambah banyak. Kenapa? Di bank aja sudah mulai banyak berkurang itu. Teller terutama, tellernya sudah pakai mesin. Ada mesin yang bisa nerima duit, ya kan? Ada ya. Kalau yang ngeluarin duit kan sudah banyak. Nerima duit sudah banyak sekarang, setoran tunai. Nggak perlu lagi ke teller. Ngapain teller? Paling cukup CS saja. CS juga nanti dibantu dengan AI bisa jawab sendiri. Lah terus kalian kerja apa? Robotnya nanti ya dibikin, ada yang bisa jadi petani, ada yang bisa menggarap sawah. Nggak tahu saya kalau robot yang bisa dipakai buat monetes nggak tahu. Kalau untuk memantat masih bisa. Dia tinggal datang ke pohon karet, tinggal dia turi, selesai. Tapi kalau memantat kan harus, menetes kan harus narik-narik segala macam. Dan robotnya itu nggak ada rasa sakit, nggak ada rasa capek, tiba-tiba error aja. Tapi tinggal ganti, tinggal install ulang kalau bahasa kita, selesai. Lebih hemat duit, nggak bisa demo. Cuti hamil, cuti melahirkan, cuti tahunan nggak ada. Mau jadi apa nanti? Ya nggak tahu ya. Ada pricing, ada sales management, ada sales planning, dan seterusnya ya. Lalu bagian lainnya adalah bagian operasi, operasionalnya, dan logistik. Ya. Nih, manajemen gudang. Ya, stok ada berapa sisanya? Terus produk apa yang perlu kita tambah segera nih? Nah, seperti itu ya. Material yang berkaitan dengan bahan baku. Terus, banyak lah pokoknya semua yang ada di situ ya. Termasuk pengiriman, menjaga kualitas dan sebagainya, itu di bagian operasional semuanya ya. Itu adalah 4 modul utama dari, atau modul standar dari ERP. Apa saja tadi? Finansial, kemudian human resource, sales dan marketing, lalu yang terakhir ini operation and logistik. Ya. Ini sumber daya kritis dari sebuah perusahaan itu minimal 3 ini. Kalau organisasi tadi ada 6 ya, ada man, ada money, ada material, ada mesin, ada method, ada market. Nah, setidaknya 3 ini yang jadi fokus utama dari enterprise. Ya. Jadi dulu sebelum adanya komputer manual semua nih. Ya, pengelolaan agak susah. Nah, setelah adanya komputer, waktu itu pakai IBM versi berapa, versi awal, itu sudah bisa digunakan untuk mengelola inventory, barang intinya ya, dan employees, tenaga kerja, ya, SDM. Nah, sekarang perlu juga tuh mengelola duit. Kalau enggak, ya kalau tidak terkendali, susah. Ya. Lalu apakah enterprise itu bisa melakukan peramalan keuntungan? Bisa apa enggak? Kemarin tadi ada disebutkan apa? Profit probability, artinya kemungkinan keuntungan ya. Sudah ada sebut, tapi hanya dalam bentuk kemungkinan. Nah, seperti itu. Karena tren bisa berubah di masyarakat. Batu akik contohnya. Terus apalagi tuh bunga apa? Lupa saya, tanaman. Janda bolong. Nah, janda bolong di kampung-kampung banyak aja, orang aja ngeheboh-hebohin harganya sampai sekian. Ya, sama aja batu akik tuh biasa aja. Tapi itu dibuat. Nah, pasar itu dibuat. Jadi dia ngundang kawannya, dia tuh singgah di pinggir jalan sana, bawa beberapa batu, ya kan? Kawannya suruh singgah. Masyarakat kita tuh kan memang kayak gitu. Lihat rame-rame di pinggir jalan tuh kadang-kadang di Sudarso tuh, di belokan itu, sebelum SPBU. Rame orang ngumpul di situ, ya kan? Bawa apa? Pernah singgah? Kalau saya lewat aja. Tapi agak pelan. Apaan sih situ? Dengar yang pakai apa itu megafonnya, pakai toanya ngomong macam-macam itu. Saya lihat itu, oh ada bawa ular dia.
Di kita kan kurang hiburan, ya kan? Taman yang buka di sini malam, taman mana? Di Palangkaraya, taman dekat Tuah Pahu yang buka malam. Habis itu Pasuk Kamelo, mana lagi yang buka? Taman Yosudarso yang mana? Di tamannya yang mana? Sepanjangan jalan buka terus ya. Pujasera buka terus. Nah, tapi yang di Setaji tutup kalau malam, sore lampunya nggak hidup. Coba kalau hidup itu rame, ya ekonomi jalan juga tuh. Masyarakat kita kurang hiburan dan pengen tahu, ya ada tabrakan, tiba-tiba ada satu nih wartawan. Kita tuh pengen nonton aja sebetulnya, nggak ada bantu. Ya, singgah tuh cuma lihat kejadian apa sih, seperti itu. Ada tabrakan misalnya, minggir. Kamu siapa? Katanya orang penuh situ. Kamu siapa? Saya keluarganya. Jadi begitu sampai depan ternyata yang ketabrak monyet. Keluarga monyet ya. Udah ya kepo-nya tinggi banget ya. Jadi yang sumber daya kritis di sebuah perusahaan itu adalah pertama inventorinya, barang ya. Nah, terus SDM sama keuangan. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kenapa yang bercanda itu viral ya? Cuman gitu doang padahal. Kalian juga bisa bikin padahal. Tapi kok viral banget ya? Oke. Infrastruktur ERP. Ini yang membangunnya maksudnya ya. Ya. ERP ini bisa jalan kalau ada 3 ini. Ya, yang pertama people, orangnya yang terlibat dalam penerapan sistem ERP. Nah, orang yang terlibat di dalamnya, proses, ya, ini aturan bisnis yang sedang dan akan dijalankan, itu masuk di dalam bagiannya ERP. Kemudian ada teknologi. Nah, karena ERP itu berkaitan erat dengan teknologi. Di arsitektur itu ada one tiers, ada two tiers, three tiers, ada n tiers. Ya, arsitekturnya. Sudah kita bahas juga layernya daripada ERP ya. Bagian bawah apa? Masih ingat nggak? Bagian tengah, bagian atas. Ya, teknologi ini sebagai sarana dan prasarana menjalankan sistem ERP. Jadi ada hardware-nya, ada software-nya di situ, termasuk jaringannya, termasuk juga aplikasi di dalamnya. Ya, semuanya itu bisa beroperasi kalau tiga-tiganya ada. ERP-nya itu bisa beroperasi kalau tiga-tiganya ada. Ya, seperti itu infrastrukturnya. Dah, bentar lagi selesai. Ya. Bedanya antara ERP, Enterprise Resource Planning, dan Enterprise System. Ketika kita bicara ERP, itu selalu kaitannya dengan aplikasi, memang dengan sistem. Ya. Tapi ada bedanya. Dan mereka berdua itu ada irisannya, ada chemistry-nya, ada titik temunya. Ya. Kalau ERP, aplikasinya modular perusahaan ya. Jadi modular itu misalnya bagian HRD-nya ada, modulnya, ada bagian finance-nya ada bagian marketing, ada sales, ada purchasing, ada accounting, dan lain-lainnya. Itu ada modular. Nah, di sistem enterprise, ini sistem informasi perusahaan. Nah, ERP, ya, perusahaan itu dia menerapkan ERP itu bisa semuanya dia pakai, bisa juga enggak. Nah, itu yang dimaksud dengan irisan di sini. Ya, dia misalnya tidak mengelola bagian probability profit misalnya, yang nggak masuk. Walaupun enterprise system tuh menyediakan ada itu. Ya, kalau dia nggak perlu, nggak dipakai. Ya sama kayak kita, milih bagian mana aja yang kita pakai. Ketika kita membuat aplikasi, pasti ada yang kita tinggalkan. Gitu, ya. Kalau kita bikin semuanya nggak selesai-selesai nanti. Ya, seperti itu. Jadi ada irisannya.
kebutuhan ERP dengan penyediaan dari ES itu ternyata tidak semuanya bisa, bukan tidak bisa ya, tidak semuanya diperlukan untuk digunakan gitu. Ada yang belum perlu, nanti dulu. Nah, di irisan sinilah letaknya. Ya, bisa kita singkat jadi ERP sistem. Nanti ERP sistem itu tergantung dari perusahaannya, dia perlunya apa. Kalau dia nggak perlu penggajian, ya nggak usah masuk, kan bahasanya gitu. Ada irisannya, ada titik temunya di situ. Yang biasanya ada itu apa? Bagian transaksi, ada penjualan, kemudian untuk ke customer-nya dan untuk ke supplier-nya itu ada. Kemudian kalau dia tidak punya, dia kelola sendiri, misalnya perusahaan besar, bisa kan? Gampang sekarang online ya. Yang tidak, kita tuh tidak harus melihat barangnya secara fisik, tapi kita bisa kelola. Ya, dia tidak punya human, dirinya sendiri, ngapain disistemkan kalau dirinya sendiri kan gitu. Jadi HR-nya dia bisa tinggalkan, HRM-nya. Nah, seperti itu. Itu bedanya ya. Nah, karakter dari sistem ERP. Nah, karakternya gimana? Sistem itu desain lingkungan pelanggan, pengguna server, baik lokal atau jaringan. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan, maksudnya seperti itu ya. Kemudian memadukan sebagian besar proses bisnis, enggak semuanya. Proses bisnis yang ada di ERP itu dipadukan dengan sistemnya. Nah, itu tidak semuanya. Ya, sebagian besar transaksi perusahaan bisa ditangani melalui ERP sistem. Sebagian besar loh ya, ada yang enggak. Yang enggak tuh contohnya gimana? Misal kayak perusahaan-perusahaan besar ya, yang selama ini jadi masalah di berita-berita itu. Misalnya perusahaan tambang yang kemarin kasus narkoba. Ya. Terus ada lagi yang masalah lain-lain. Supaya bisa lancar, kan nggak mungkin dicatat ya. Misalnya ngasih ke sana sekian supaya lancar nih urusannya. Kalau dicatat, habis kena temuan. Makanya sebutkan, walaupun itu tidak jadi pembenaran ya. Nah, jadi sistem ERP ini memproses sebagian besar transaksi penjualan. Kemudian menggunakan basis data dengan redundansi minimum. Maksudnya apa? Tidak terjadi perulangan data. Kalau tadi menggunakan sebelum pakai ERP, itu datanya masing-masing terpisah dan bisa double. Tapi kalau by system sudah dengan database terpusat, satu aja database-nya. Nah, redundansi data, double data itu bisa dihindari. Redundannya boleh ada, tapi minimum gitu loh. Dikurangi seminimal mungkin pokoknya redundannya. Redundan itu data ganda, double-double. Kemudian memungkinkan akses secara real time. Real time kalau di bahasa Indonesia kan tuh di website-website tuh waktu nyata katanya. Artinya sekarang. Ini adalah data yang memang real sekarang datanya, terbaru. Memadukan proses perencanaan dan transaksi. Itu di dalamnya ada proses forecasting dan planning di dalam. Kemudian mendukung multi uang dan multi bahasa. Kalau multi uang ini kalau di commerce jelas. Misalnya contoh yang sederhana aja, multi pembayaran, atau misalnya pembayarannya bisa dua. Kalau di rupiah sekian, kalau di dolar sekian gitu ada. Kalau bahasa gampang lah, tinggal masukin plugin Google Translate aja bisa gitu ya. Kemudian memungkinkan penyesuaian kebutuhan khusus perusahaan dengan perubahan kode program yang minimal. Nah, ini juga karakteristik dari. Jadi ketika ada kebutuhan khusus, jangan sampai kebutuhan khusus itu ditangani dengan program, tapi programnya ini bongkar yang ada. Kalau bisa, bikinkan modul aja sendiri. Bisa. Nah, itu kan nggak banyak perubahannya. Karena pasti merubah kode yang ada pasti. Karena apa? Misalnya kita memanggilkan modul ini, itu pasti ada merubah kode. Tapi nggak banyak. Nah, itu yang diharapkan ya. Bisa sistemnya itu customize. Bisa dikustomisasi. Nah, sekarang rata-rata aplikasi itu customize semua. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita praktekkan bagaimana menggunakan sistem ERP yang berbasis open source. Tapi panjang sih itu, ya karena semuanya masuk di situ. Tapi mudah-mudahan nanti setidaknya bisa didemokan, kemudian bisa dipraktekkan sendiri ya. Ada pertanyaan lagi? Nggak rame ya mata kuliah teori ini.
kecuali nanti ada tugas baru rame. Kalau kasih tugas baru rame. Aduh, kayak apa Pak ngerjakannya ini? Rame. Ini tadi daftar tadi sudah semua? Ya, nanti. Oke, saya lanjutkan. Manfaat ERP atau keuntungannya menggunakan ERP. Dari sisi akses, ya. Dari sisi aksesnya handal, itu pasti sudah. Cara kok bisa jadi handal gitu loh, ya. DBMS-nya, database manajemen sistemnya fleksibel, datanya konsisten, akurat, pelaporannya baik. Ya itu, ya. Kenapa kok bisa dikatakan akses informasi handal? Kemudian menghindari duplikasi data atau redundant tadi. Nah itu kenapa? Karena database-nya terpusat, jadi satu, ya. Terus waktu prosesnya jadi lebih cepat. Karena apa? Didapat dari mana? Minimalisasi waktu pengambilan data dan pembuatan laporan. Karena laporan sekarang bisa di-generate aja. Nggak usah dibikin manual. By system itu, contohnya, memang awalnya manual ke programnya. Contohnya apa? KRS, KHS. Kan bisa dicetak sendiri ya, transkrip, bisa kan? Nggak perlu dibikin sendiri. Zaman kami dulu, kuliah, sini, itu manual bikin transkrip. Mau sidang misalnya, atau mau mengajukan beasiswa, bikin sendiri. Sudah gitu salah lagi ngitungnya. Nah, harusnya nilainya dikali SKS-nya jumlahnya sekian kan, jumlahin dulu ke bawah, ini enggak, salah. Ya, IP-nya bisa lebih dari 4 itu nah. Heran nih Pak. Ya, terus ngisi KRS-nya manual. Antri berdiri di depan sana disediakan 2 komputer, basisnya basis DOS lagi. Aplikasinya itu nggak tahu pernah lihat apa enggak sih? Udah pakai klik sekarang ya kalian ya. Kalau zaman dulu ya diketik. Pernah belajar ini ya, database, basis data, perintahnya pakai CLI, Command Line Interface, ya, select, all, from, enter, ya, layarnya hitam, tulisannya putih kemarin, ya, modelnya kayak gitu, aplikasinya itu dibikin kayak gitu, jadinya itu, ya kaku kayak gitu, kotak-kotak kayak gitulah intinya. Kalau pernah belajar Pascal, Pascal sudah mulai Windows juga. Masih sudah berbasis GUI juga gitu. Pascal yang terbaru yang for Windows. Kalau yang basis DOS layarnya codingnya itu layarnya biru, tulisannya kuning. Nah, seperti itu. Dulu ngantri itu. Ada satu orang lama banget ngisinya. Karena ngisi itu ngetik kode mata kuliah, enter, keluar langsung mata kuliahnya. Terus dosennya siapa yang dipilih? Enter. Masukin kelas, enter. Satu mata kuliah baru. Ambil 10 mata kuliah, 10 kali gitu. Sudah enter, baru dicetak. Nyetaknya sudah ada formatnya. Pakai printer dot metric, thread lah pokoknya kayak gitu. Itu nunggunya aja sampai selesai satu udah berapa ya kan? Sekalinya ini lama banget. Sekalinya dia rapel punya kawannya juga. Semuanya. Yang di belakang pada ngomel. Sekarang sudah bisa dibuat otomatis. Ya, gampang ya. Mengurangi biaya, manfaatnya. Ini sisi positifnya ya, nanti ada sisi negatif. Ya. Karena dia hemat waktu dan kontrolnya jadi lebih mudah, analisisnya juga langsung, ya. Itu nggak perlu biaya lagi, bahkan bisa dikurangi, biaya kertas terutama bisa dikurangi buat laporan. Kecuali laporan ini dibutuhkan aja secara fisik baru dicetak. Kalau dia tanpa ERP, masing-masing punya cetakan laporan. Karena database-nya nggak mungkin dikasihkan ke sana, tidak terintegrasi juga, ya. Kemudahan adaptasi, ya. Nah, ini kalau di sini sebutkan perubahan pada proses bisnis dapat diadaptasi dengan cepat. Misalnya, kalau terjadi kenaikan upah minimum, bisa langsung disesuaikan, semuanya langsung ikut. Ya, kebayang kalau manual ya. Skalabilitasnya, cakupannya bisa lebih mudah. Kenapa? Karena pakai sistem modul dan bisa di custom. Mudah dalam pemeliharaan, jadi satu sudah tinggal di situ aja ya. Sekali lagi ini kita bicara kelebihan atau keuntungannya. Karena ada sisi lainnya itu ya, akses informasi yang handal misalnya, itu ada sisi negatifnya nanti gitu ya.
Kemudian pemeliharaan karena dia jadi satu ya, bahkan untuk jangka panjang tuh enak ya. Kemudian pengembangan secara global, ini pakai modul-modul tadi ya, bisa dikembangkan lebih lanjut, bisa dikembangkan lebih lanjut. Terus mendukung e-commerce, itu manfaatnya. Nah sekarang kendala atau kelemahannya, pertama perlu waktu dalam hal apa? Dalam mengembangkan. Lama nih, karena apa? Disesuaikan dengan proses bisnisnya sebuah perusahaan. Dan kalau dia sudah diterapkan ke dalam sistem, itu jadi proses bisnis itu harus melalui ketetapan organisasi. Ya seperti ini role yang kita gunakan gitu ya. Nah, tadi saya ceritakan di Smart itu role-nya itu tidak sesuai dengan punya kita. Kalau di kita itu begini, punya dia beda. Akhirnya apa? Kita yang kalah. Akhirnya apa? Aturan yang harus dirubah. Ini repot nih. Kalau kita bikin sendiri, bayangan saya dulu 4 tahun itu 5 tahun ya. 2018, 19, 20, 21, 22. 5 tahun itu cukup. Bahkan kalau terjadi error dan sebagainya, orangnya ada di sini yang langsung bisa perbaiki gitu loh. Ya sudah gitu. Kita hanya mengusulkan aja dan sudah mengupayakan masuk dalam blueprint, dan itu dipakai untuk akreditasi. Blueprintnya sekarang nggak bisa lagi, sudah ada. Nanti pengembangan ke depan gimana? Nggak tahu ya. Harganya mahal bikin ERP, ya mahal. Ya itu ya sisi positifnya tadi. Apa nih negatifnya gitu? Kesesuaian modul, kadang-kadang modulnya ini nggak sesuai, atau pengembangnya ini pakai metode yang berbeda. Nah, yang lain-lain pakai OOP semuanya, dia ternyata modul itu dikembangkannya, tambahan modul nih dikembangkannya berbasis natif atau bahkan framework, malah nggak bisa disambungin gitu ya. Nah kadang-kadang seperti itu. Kalaupun bisa disambungkan, perlu lagi jembatannya, bridge-nya antara yang dia buat itu dengan yang sudah ada. Nah bergantung kepada vendor ini kalau dibuatkan. Tadi kalau dibuatkan, vendornya yang bikinkan. Kalau kita bikin sendiri enak. Ya, menyesuaikan bahkan birokrasinya, maksudnya alur cerita prosesnya itu bisa dipersingkat. Kalau saya sukanya gitu. Ini kalau bisa to the point aja, to the point langsung, jangan kesana kemari dulu. Nah, kenapa? Karena kita perlu efisiensi. Ya, fitur dan kompleksitas. Nah, ini milihnya harus yang benar-benar sesuai. Ketika kita minta begini, ini kayak kita nih, Smart. Smart itu repositorinya ada, purpose-nya ada, yang lain-lainnya ada, penggajian. Tapi nyatanya nggak dipakai semua. Bayarnya full. Saya lupa dulu, itu biayanya kalau nggak salah 30 juta dulu beli. Cuma karena kita hostingkan di tempat dia, gitu, dia yang kelola. Kalau ada perbaikan, perubahan dan sebagainya, perubahan minor, itu kita bisa minta mereka langsung sesuaikan. Itu. Kalau beli putus, ya selesai. Error ya perbaiki sendiri. Itu. Skalabilitas dan kompatibilitas global. Ya, itu jadi isunya juga. Jadi ada nanti kasusnya yang base-nya sistemnya itu misalnya tidak didukung oleh perusahaan lain. Karena kalau ERP itu dia mendukung juga semacam akses dari luar. Misalnya dari vendor atau dari supplier. Mereka tuh bisa ngakses gitu loh. Biasanya menggunakan API. Ya. Ngasih itu. Nah, kalau dia beda platformnya, gimana ngaksesnya? Nah, itu juga salah satu yang jadi pertimbangan, jadi kendala lah secara umum ya. Kemudian pengembangan kemampuan. Nah, ini pengembangan modulnya seperti apa? Itu kalau di vendor, ya mereka bisa kerjakan. Tapi kalau di kita juga bisa kerjakan, tapi kita perlu sesuaikan dengan kebutuhan yang diinginkan oleh perusahaan. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada. Ini. Jangan lupa rangkuman ya.
Ingat tulis tangan. Walaupun bisa tulis kaki. Tulis tangan, dikirimkan. Ya, sudah saya buka. Ya, karena sudah tidak ada pertanyaan ya. Saya kira cukup aja. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Waktu kita fleksibel ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ingat ya, jangan tanya saya masuk apa enggak. Ya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.